Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam budaya manusia, penampilan seringkali dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam berinteraksi dan berhubungan dengan sesama. Keindahan fisik sering menjadi ukuran yang diakui secara luas dalam menilai seseorang. Namun, di balik keindahan yang seringkali tampak pada permukaan, tersembunyi kompleksitas yang mendalam tentang bagaimana pandangan dan nilai-nilai keindahan berinteraksi dengan pandangan agama, keadilan, dan moralitas. Video ini akan mengupas tentang bagaimana berbagai pandangan tentang keindahan dan penampilan berkaitan dengan ajaran Islam. Fenomena wajah-wajah yang dibenci Allah menjadi titik fokus yang melibatkan pertanyaan mengenai mengapa Allah menciptakan berbagai variasi penampilan, bagaimana Islam memandang wajah dalam konteks agama dan moralitas, serta bagaimana individu merespon penolakan sosial berdasarkan penampilan mereka. Dengan menggali pandangan Islam yang mendalam, kita akan menemukan bagaimana keindahan, penerimaan, dan penolakan saling berhubungan dalam kerangka keimanan. Dalam ajaran Islam, keindahan merupakan salah satu aspek yang mendalam dalam penciptaan Allah. Keindahan tersebut tersebar dalam segala aspek alam semesta, termasuk dalam variasi penampilan manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap ciptaan Allah memiliki keindahan tersendiri, dan keindahan itu tidak hanya terlihat dari segi fisik, tetapi juga dalam akhlak dan perilaku. Allah menciptakan keberagaman penampilan sebagai salah satu bentuk keadilannya. Beragamnya warna kulit, bentuk wajah, dan ciri fisik lainnya merupakan manifestasi dari kebijaksanaan dan kehendaknya. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa variasi dalam penciptaannya adalah bukti kebesarannya. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Allah juga mengingatkan bahwa keindahan dan variasi adalah sarana untuk manusia saling mengenal dan merenungkan kebesarannya. Al-Hujurat ayat 13, Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dalam perspektif Islam, kecantikan dan ketampanan bukanlah standar utama untuk menilai seseorang. Keindahan fisik hanya bersifat sementara, sedangkan keindahan akhlak dan iman memiliki nilai abadi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa bentuk tubuhmu dan harta yang kamu punya, tetapi kepada hatimu dan amalmu. Pentingnya rasa syukur terhadap bentuk yang Allah berikan, serta menghormati dan mencintai sesama manusia tanpa memandang penampilan fisik, merupakan bagian integral dari perspektif Islam. Dalam memahami keindahan dan variasi ini, umat Islam diingatkan untuk menjauhi prasangka buruk, merendahkan orang lain, dan menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Pada bagian ini, kita akan merenungi pengalaman seorang wanita yang merasa terjebak dalam spiral penolakan diri akibat penampilannya yang dianggap tidak sesuai dengan standar kecantikan sosial. Ceritanya mungkin mewakili banyak individu yang merasakan tekanan serupa dan menimbulkan pertanyaan mendalam tentang mengapa Allah menciptakan variasi penampilan dalam manusia. Wanita yang tak mau disebutkan namanya memaparkan perasaan bingung dan terbebani oleh kejanggalan dalam definisi kecantikan. Dengan kulit gelap, jerawat, dan gigi yang tidak rata, ia merasa jauh dari citra cantik yang diiklankan dalam media dan masyarakat, bahkan dianggap buruk rupa. Pertanyaan mendasar yang menghantuinya adalah, apakah Allah membencinya karena ciptaannya yang tidak sesuai dengan standar kecantikan? Tidak hanya itu, ejekan dan pandangan merendahkan yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya semakin memperburuk perasaannya. Ia mendengar bahwa akan sulit baginya untuk menemukan pasangan hidup yang menerima dirinya apa adanya. Bahkan ia merasa bahwa ajaran Islam sendiri memandu seseorang untuk mencari pasangan yang cantik. Pertanyaan pun muncul dalam benaknya, dosa apa yang ia lakukan, sehingga ia dihadapkan pada kenyataan yang tidak adil ini. Dalam melihat kegelisahan ini, kita perlu membawa perspektif Islam. Agama ini menawarkan pandangan yang mendalam tentang keadilan Tuhan dan nilai-nilai yang sejati.
variasi dalam penampilan dan cobaan dalam hidup adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Salah satu contoh kisah inspiratif yang mengajarkan kita bagaimana menanggapi tantangan dengan keyakinan dan kecintaan pada Allah adalah kisah Abu Kilabah Al-Jarmi. Abu Kilabah adalah seorang laki-laki tua yang hidup dengan kondisi fisik yang sangat sulit. Dia tidak memiliki tangan dan kaki, serta mengalami keterbatasan penglihatan dan pendengaran. Kehidupannya tampak penuh dengan cobaan dan rintangan yang sulit dihadapi oleh banyak orang. Namun, apa yang membedakan Abu Kilabah adalah sikapnya yang penuh dengan kecintaan dan rasa syukur kepada Allah. Pada suatu waktu, Abdullah bin Muhammad pernah singgah di pesisir pantai bersama penjaga perbatasan di daerah sekitar Mesir. Saat dia menyelesaikan urusannya, dia melewati tanah lapang yang luas dan menemukan sebuah kemah di sana. Di dalam kemah tersebut, tinggal seorang laki-laki tua yang cacat, tidak memiliki kedua tangan dan kakinya. Dia juga lemah penglihatan dan pendengarannya. Namun, satu-satunya yang dimilikinya adalah lisannya, yang ia gunakan untuk berdoa dengan penuh keikhlasan. Lelaki tua ini selalu berdoa dengan kata-kata yang penuh makna, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap memujimu dengan pujian, yang menjadi tanda syukur kami pada semua nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, dan telah Engkau lebihkan aku dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan." Abdullah bin Muhammad merasa tertarik dengan doa tersebut, dan ingin tahu lebih lanjut. Dia mendekati lelaki tua tersebut dan bertanya dari mana dia memperoleh doa tersebut, apakah melalui pemahaman, ilmu, atau ilham yang telah diilhamkan. Lelaki tua ini menjelaskan bahwa doa tersebut muncul dari rasa syukur yang mendalam atas nikmat-nikmat Allah. Meskipun dia memiliki banyak keterbatasan fisik, dia tetap bersyukur karena Allah telah memberinya kemampuan untuk berbicara dan memujinya. Lelaki tua tersebut kemudian meminta bantuan Abdullah bin Muhammad untuk menemukan anaknya yang telah hilang. Setelah mencari, Abdullah menemukan anaknya yang sudah meninggal akibat diterkam binatang buas. Meskipun sangat sedih, dia memberitahu lelaki tua tersebut tentang kematian anaknya dengan cara yang lembut. Dalam percakapan mereka, Abdullah teringat akan kisah Nabi Ayub dan cobaan-cobaan yang dia alami. Nabi Ayub dikenal karena kesabarannya dan ketekunannya dalam bersyukur kepada Allah, meskipun dia kehilangan harta, keluarga, dan kesehatannya. Setelah beberapa saat, lelaki tua tersebut menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum dia meninggal, dia menceritakan mimpi indahnya kepada Abdullah. Dia bercerita bahwa dia melihat dirinya berada di taman surga, mengenakan baju surga, dan membaca ayat Al-Quran. Lelaki tua ini mengungkapkan bahwa derajat tertentu hanya dapat dicapai melalui kesabaran dalam menghadapi cobaan dan bersyukur dalam keadaan baik, sambil menjaga rasa takut kepada Allah. Abdullah bin Muhammad sangat terkesan dengan kehidupan dan akhir dari lelaki tua tersebut, yang ternyata adalah sahabat dari Ibnu Abbas yang bernama Abu Kilabah Al-Jarmi. Meskipun cacat dan lemah secara fisik, dia memiliki keutamaan yang luar biasa dalam kesabaran, rasa syukur, dan pengabdian kepada Allah. Kisah Abu Kilabah juga mengajarkan kepada kita bahwa nikmat terbesar bukanlah penampilan fisik atau kekayaan materi, tetapi nikmat berupa hidayah dan iman kepada Allah. Kisah Abu Kilabah yang menginspirasi dengan kesabaran dan rasa syukurnya atas ujian yang diberikan Allah, menjadi cermin bagi perempuan yang juga merasa tertekan akibat pandangan sosial terhadap penampilan. Seorang wanita dengan wajah yang tidak dianggap cantik, merasakan dilema yang mendalam, terutama dalam konteks masyarakat yang memberikan nilai tinggi pada penampilan fisik. Ia merenung tentang nilai keadilan Tuhan, dan betapa sulitnya menerima diri sendiri di tengah penilaian negatif dari lingkungan sekitarnya. Terjebak dalam tuntutan untuk menjadi cantik dalam berbagai aspek kehidupan, perempuan tersebut mempertanyakan hukum Islam terkait modifikasi wajah. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan etis mengenai apakah tindakan modifikasi wajah dapat menjadi solusi untuk mendapatkan penerimaan sosial, ataukah lebih baik merangkul diri sendiri sebagaimana ciptaan Allah. Dalam Islam, tubuh manusia dianggap sebagai anugerah dari Allah yang perlu dijaga dengan baik. Namun, pertanyaan sering muncul mengenai modifikasi wajah, apakah diperbolehkan atau tidak. Modifikasi wajah mencakup tindakan seperti mengikir gigi, menyulam bibir, dan memasang behel gigi. Mengikir gigi untuk merapikan dan mempercantik gigi adalah suatu tindakan yang dipandang bervariasi oleh ulama. Meskipun pada awalnya tindakan ini mungkin bertujuan untuk memperbaiki penampilan, ada pandangan bahwa mengubah bentuk gigi dengan cara ini bisa mengarah pada perubahan yang tidak alami.
Mengubah ciptaan Allah dalam bentuk seperti ini dikategorikan sebagai tindakan yang tidak diinginkan dalam Islam. Hal ini merujuk pada prinsip bahwa manusia seharusnya mensyukuri dan merawat bentuk alami yang Allah berikan. Sama halnya dengan menyulam bibir, tindakan ini juga dianggap mengubah ciptaan Allah. Islam mengajarkan untuk menerima diri apa adanya, dan tindakan menyulam bibir dengan tujuan memperbaiki penampilan dapat mengarah pada ketidakpuasan terhadap ciptaan Allah. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, tindakan seperti ini dihindari karena Allah membenci seseorang yang mengubah ciptaannya. Rasulullah bersabda, Allah melaknat perempuan memasang tato dan yang meminta ditato. Perempuan yang mencukur alisnya dan menipiskannya, dan perempuan yang meruncingkan giginya, mempercantik giginya supaya kelihatan cantik. Mereka telah mengubah ciptaan Allah, dan di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Allah juga melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Pertanyaan yang juga sering muncul mengenai memasang behel gigi untuk merapikan gigi yang tidak teratur. Pandangan Islam tentang hal ini didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu kesehatan dan tujuan. Jika tindakan memasang behel dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan fungsi mengunyah, ini dianggap diperbolehkan. Kesehatan adalah salah satu aspek yang diutamakan dalam Islam, dan menjaga kesehatan gigi dapat dianggap sebagai tindakan positif. Namun, jika memasang behel dilakukan semata-mata untuk tujuan estetika, pandangan ulama berbeda-beda. Ada yang berpendapat membolehkannya jika tindakan tersebut tidak merubah bentuk alami yang signifikan. Sementara yang lain berpendapat, mengubah ciptaan Allah untuk alasan kecantikan adalah tindakan yang tidak diinginkan dan merupakan tindakan yang dibenci Allah dan wajahnya, termasuk wajah-wajah yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Dalam ajaran Islam, terdapat pandangan yang mendalam mengenai berbagai ekspresi wajah dan perilaku manusia. Tujuannya adalah untuk membimbing umat dalam menjalani kehidupan dengan akhlak yang baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Berbagai ekspresi wajah dan sikap tertentu dijelaskan dalam ajaran Islam sebagai wajah-wajah yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. 1. Muka masam dan cemberut. Senyum adalah tanda emosi positif yang tidak hanya mencerminkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan kebaikan. Rasulullah mengajarkan pentingnya tersenyum dan berperilaku baik untuk mendapatkan cinta dan simpati sesama manusia. Dalam hadis, Rasulullah menekankan bahwa senyum di hadapan saudara seiman adalah bentuk sedekah. Dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu." Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Oleh karena itu, muka masam dan cemberut dianggap tidak disenangi oleh Allah. Sebaliknya, senyum adalah bentuk sedekah ringan yang dapat memberikan pahala besar. 2. Tertawa berlebihan. Tertawa adalah sunatullah atau fitrah dan bisa menjadi ungkapan kegembiraan. Namun dalam Islam, tertawa berlebihan yang mengakibatkan kehilangan kesadaran akan pentingnya sisi serius kehidupan dan ketakutan kepada Allah, serta dapat membahayakan hati dan akhlak. Rasulullah menganjurkan keseimbangan antara kegembiraan dan keseriusan. Tertawa yang tidak terkendali dapat menjauhkan seseorang dari introspeksi spiritual dan menghambat kemuliaan akhlak. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan faidah penting sehubungan dengan masalah ini ketika beliau mengomentari ucapan Muhammad bin Numan bin Abdussalam yang mengatakan, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih tekun beribadah melebihi Yahya bin Hamad, dan aku mengira dia tidak pernah tertawa." Imam Adz-Dzahabi berkata, tertawa yang ringan dan tersenyum lebih utama, dan para ulama yang tidak pernah melakukannya ada dua macam. Pertama, bisa jadi merupakan kebaikan bagi orang yang meninggalkannya karena adab dan takut kepada Allah, serta sedih atas kekurangan dan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Kedua, bisa jadi merupakan keburukan bagi orang yang melakukannya karena kedunguan, kesombongan, atau sengaja dibuat-buat. Sebagaimana orang yang banyak tertawa, akan direndahkan atau diremehkan orang lain. 3. Muka yang tidak menghormati Ahlul Bait. Hormat dan cinta kepada Ahlul Bait merupakan tuntutan ajaran Islam. Allah dan Rasul-Nya telah menegaskan pentingnya menghormati dan mencintai Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Perintah ini diikat dalam Al-Quran dan hadis, dan dipegang teguh oleh umat Islam sebagai salah satu prinsip penting. Rasulullah bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara yang sangat berharga pada kalian. Yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah Ahlul Baitku." Meskipun dalam riwayat Hakim disebutkan, yang kedua adalah sunnahku, namun riwayat Imam Muslim ini diakui semua ulama lebih kuat dalam periwayatannya.
Yang jelas, tidak menunjukkan hormat dan cinta kepada ahlul bait adalah tindakan yang tidak disenangi Allah dan Rasul-Nya. 4. Muka yang tidak menunjukkan takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah adalah aspek fundamental dalam keimanan seorang Muslim. Menunjukkan takut kepada Allah dalam ekspresi wajah dan perilaku adalah cara untuk membangun rasa hormat dan ketaatan kepadanya. Dalam Islam, menangis bukan berarti cengeng, lemah, rapuh, rentan dan membutuhkan pertolongan seperti ilmu psikologi barat katakan. Islam sangat perhatian terhadap perilaku menangis karena menunjukkan ia takut kepada Allah. Dalam beberapa konteks, menangis justru dianjurkan dalam ajaran Islam. Al-Quran dan hadis menyatakan bahwa Allah merasa senang ketika hambanya menangis. Seseorang yang memiliki takwa kepada Allah akan merenungi apakah hidupnya telah sejalan dengan anugerah yang diberikan Allah dan amal perbuatannya untuknya. Kemudian, ia menangis karena menyadari bahwa pengabdian kepada Allah masih jauh dari cukup, bahkan tidak terlihat sama sekali. Jenis tangisan semacam ini akan mendorong individu untuk terus berupaya memperbaiki diri, karena kasih sayang Allah yang luar biasa tidak bisa digantikan oleh ibadah atau perbaikan apapun. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Rasulullah, andai kata kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu semua akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Menangis karena takut kepada Allah adalah tanda ketulusan hati dan kesungguhan dalam menjalani ajarannya. Namun, berperilaku tanpa rasa takut kepada Allah akan menghapuskan makna keimanan dan menghalangi pertumbuhan spiritual. 5. Bermuka dua. Sifat munafik atau bermuka dua adalah perilaku yang sangat tidak disukai dalam Islam. Munafik adalah orang yang memperlihatkan wajah yang berbeda-beda tergantung pada situasi, dan tindakan ini bertentangan dengan kejujuran dan integritas. Rasulullah bersabda, kalian pasti akan bertemu dengan orang-orang yang paling Allah benci, yaitu mereka yang bermuka dua. Di satu kesempatan, mereka memperlihatkan satu sisi muka, namun di kala yang lain, mereka memperlihatkan muka yang lain pula. Bahkan Rasulullah mengingatkan bahwa seburuk-buruk manusia adalah yang bermuka dua. Konsistensi antara iman dan amal, serta kesesuaian antara perkataan dan tindakan, adalah prinsip yang dianjurkan dalam Islam. Dalam Islam, menghormati nilai-nilai ini merupakan bagian dari beribadah dan berusaha untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Dengan menjauhi wajah-wajah yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah, umat Muslim dapat memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepadanya dalam perjalanan spiritual mereka. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.